Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, Bu. Silakan masuk. Silakan duduk ya, Bu. Ibu di sini akan melakukan konsultasi gizi ya, Bu? Iya. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Sahifah Suha Arasi. Saya adalah mahasiswa gizi UMS. Di sini saya akan melakukan konsultasi gizi kepada Ibu. Kurang lebih 20 menit ya, Bu. Ya. Apakah Ibu sedang terburu-buru atau ada urusan yang penting? Tidak. Tidak, kalau tidak langsung saja ya, Bu, untuk mempersingkat waktunya. Yang pertama saya akan menanyakan data diri Ibu. Untuk namanya siapa ya, Bu? Kipi, Mbak. Namanya Kibi. Untuk umurnya berapa, Bu? 54 tahun. Tadi sudah menimbang berat badan dan tinggi badan? Sudah. Sudah. Untuk berat badannya berapa ya, Bu? 97 kilo. Panjang badan? 171. Baik, saya hitung untuk berat badan ideal dan IMT dulu ya, Bu. Ini sesuai dengan perhitungan. Berat badan ideal Ibu itu 63,9 kg dan IMT-nya 33,2. Itu termasuk berat badan lebih ya, Bu. Ya. Jadi perlu untuk penurunan berat badan. Gitu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak, langsung saja ya, Bu. Selanjutnya saya akan menanyakan recall 24 jam. Recall 24 jam itu asupan makan yang dikonsumsi Ibu selama 24 jam terakhir ya, Bu. Jadi kalau ini sore, jadi Ibu menyebutkannya dari tadi siang ke siangnya lagi besok yang kemarin. Jadi siang hari ini, pagi hari ini, sore hari kemarin, dan siang hari kemarin ya, Bu. Sekarang langsung saja ya, Bu. Untuk tadi siang Ibu mengonsumsi apa saja? Nasi, saya makan nasi 3 kali sehari. Ya, 3 kali sehari. Nasi 3 kali sehari. Kalau untuk tadi siang apa ya, Bu? Siang tadi saya makan nasi. Siang makan nasi. Untuk nasinya berapa banyak, Bu? Berapa piring atau berapa centong? 1 piring. 1 piring ya. Untuk 1 piringnya, piring yang mana ya, Bu? Yang ini. Yang ini ya, Bu. 1 piring porsi besar. Untuk lauk hewaninya Ibu konsumsi apa tadi siang? Lauk ayam. Ayamnya berapa ya, Bu? 1 potong. 1 potong bagian apa ya, Bu? Kalau ayamnya bagian dada, sayap, kepala atau paha, yang mana ya, Bu? Yang ini. Yang ini. Jadi 1 potong paha bawah ya, Bu? Ya. 1 potong paha bawah. Untuk lauk nabatinya? Tahu. Lauk nabatinya tahu ya, Bu. Tahunya berapa potong, Bu? 1 potong. 1 potong. Bentar saya lihatkan dulu gambarnya yang seberapa. Tahunya yang mana ya, Bu? Potongannya kan ada beberapa Yang potongan. ini. Oh, yang seperti ini. Ini berarti 1 buah kecil ya, Bu. Kalau untuk sayurnya? Sayur bening bayam. Sayur bening bayam ya, Bu. Sayur bening bayamnya berapa ya, Bu? 1 mangkok kecil. 1 mangkok kecil. Ya. Selanjutnya, apakah Ibu konsumsi buah? Tidak. Tidak konsumsi buah ya, Bu, hari ini. Ya. Terus untuk minumnya? Tidak. Minumnya tidak minum atau minum air putih atau teh atau Minum air putih. minumnya air putih ya, Bu. Apakah ada konsumsi lain lagi? Tidak. Tidak. Selanjutnya langsung saja untuk, karena tidak ada konsumsi lagi untuk siang tadi, untuk makan paginya apa saja ya, Bu? Pagi nasinya sama. Nasinya sama. Yang 1 porsi besar tadi ya, Bu? Iya. Yang seperti ini tadi. Iya. Kalau untuk lauk hewaninya? Lauknya telur goreng. Lauknya telur goreng. Telur gorengnya
1 butir utuh ya Bu, Iya. seperti utuh 1 butir seperti ini ya Bu. Iya. Ya, telur 1 butir. Terus untuk lauk hewaninya, Tahu. tahunya seberapa ya Bu ukurannya? Untuk ukuran tahu kan berbeda-beda ya Bu. Jadi Ibu yang konsumsi yang mana ya Bu? Yang ini. Yang ini, yang 1 buah sedang. Untuk sayurnya Bu, Sayur kangkung. kangkungnya berapa? 1 sendok sayur. 1 sendok sayur ya Bu. 1 sendok sayur yang seperti mana Bu? Yang ini. Yang seperti ini ya Bu. 1 sendok sayur. Untuk konsumsi buah, konsumsi tidak Bu? Tidak. Tidak konsumsi buah ya. Minumnya? Air putih. Minum air putih. Ada lagi? Tidak. Tidak. Untuk malam tidak konsumsi atau konsumsi makan malam Bu? Tidak. Malam tidak konsumsi makan malam ya. Jadi langsung siang ya Bu. Langsung sore. Iya. Kalau sore makannya apa saja Bu? Makan sore? Makan nasi. Makan nasi ya Bu. Nasinya berapa banyak? 1 piring. 1 piring. Piringnya masih sama yang seperti tadi atau berbeda ya Bu? Masih sama. Masih sama yang ini tadi ya. Bentar. Yang seperti ini. Iya. Terus untuk lauk hewaninya, Ikan mujair pepes. ikan mujair pepes. Ikannya seberapa ya Bu? Sebentar, saya carikan. Yang seperti yang atas atau yang bawah ikannya? Yang bawah. Yang bawah. Jadi yang seperti ini ya Bu? Iya. Ikannya utuh atau 1 potong utuh atau dibelah setengah Bu? Dibelah setengah. Ya. Jadi separuh aja gitu ya Bu? Iya. Terus selanjutnya untuk lauk hewan nabatinya, Tempe. lauk nabatinya tempe. Tempenya yang seberapa ya Bu tempenya? Kan ada beberapa bentuk nih. Yang mana ya Bu? Ini. Yang segitiga ya. 1 potong segitiga 30 gram. Untuk sayurnya, Sayur asem. sayur asem. Sayur asemnya berapa Bu? 1 mangkok. 1 mangkok. 1 mangkoknya mangkok seberapa ya Bu? Kan 1 mangkok besar atau 1 mangkok kecil? Bentar. Untuk sayurnya sayur kangkungnya 1 mangkok ini ya Bu? Iya. Baik. Konsumsi buah tidak Bu? Tidak. Tidak konsumsi buah. Minumnya Air putih. air putih. Ada konsumsi lain? Tidak. Tidak. Selanjutnya yang siang ya Bu, makan siang hari kemarin apa saja? Nasi. Nasinya 1 piring. 1 piringnya ukurannya sama lagi Bu? Iya. Sama seperti ini lagi? Iya. 1 piring besar. Terus untuk lauk hewaninya, Tahu bacem. lauk hewaninya tidak konsumsi Bu? Tidak. Oh tidak konsumsi, langsung lauk nabati ya, tahu bacem ya Bu? Iya. Tahunya ukuran berapa ya Bu, tahu bacemnya? Yang mana Bu untuk tahu bacemnya? Yang ini. Tahu semur, oh semur tahu yang seperti ini ya Bu? Iya. Untuk sayurnya, Sambal terong. sambal terong ya Bu. Sambal terongnya berapa Bu? 2 sendok.
2 sendoknya 2 sendok teh atau 2 sendok makan? 2 sendok makan. 2 sendok makan. Ya. Oke, baik. Bentar ya, Bu. Jadi untuk recallnya berdasarkan recall 24 jam diketahui asupan ibu itu untuk energi, protein dan karbohidrat itu kurang dari 80% asupan. Jadi termasuk defisit. Defisit itu kurang ya, Bu. Ya. Asupannya masih kurang. Jadi dianjurkan untuk mencukupi asupannya sampai 80%. Begitu ya, Bu. Selanjutnya saya akan menanyakan keluhan. Keluhannya apa saja ya, Bu? 5 hari tidak BAB, perut nyeri. 5 hari tidak BAB, perutnya nyeri ya, Bu? Ya. 5 hari tidak BAB, perut nyeri. Jadi ini berdasarkan fisik klinis dan data biokimia, diagnosa ibu itu konstipasi dan diabetes mellitus ya, Bu. Soalnya tadi dari pemeriksaan biokimia data yang saya lihat gula darahnya tinggi. Ya. Jadi diet yang dianjurkan untuk ibu itu diet DM, diabetes mellitus, untuk mengatasi diabetes mellitus, dan tinggi serat untuk mengatasi konstipasi yang dialami ibu ya, Bu. Ya. Jadi ini saya jelaskan untuk diet, syarat-syarat dietnya supaya ibu lebih paham ya. Jadi ini bisa dilihat ya, Bu. Jadi saya jelaskan untuk diet diabetes mellitusnya dulu ya, Bu. Untuk diabetes mellitus itu biasanya disebut kencing manis ya, Bu. Itu penyakit gangguan metabolisme karbohidrat, lemak dan protein yang disebabkan oleh kekurangan hormon insulin. Yang untuk diet tinggi seratnya itu dibutuhkan untuk mengatasi konstipasi. Kalau konstipasi itu kekurangan serat, Bu. Jadi kita berusaha untuk meninggikan asupan serat supaya BAB-nya lancar, begitu ya, Bu. Untuk tujuan dietnya itu memberikan makanan sesuai kebutuhan kalori, mengontrol kadar gula darah sampai normal, mencapai berat badan normal, mencapai dan mempertahankan kadar lemak darah, dan mengendalikan tekanan darah. Untuk syarat dietnya, untuk kebutuhan energi, kebutuhan protein, lemak dan karbohidrat itu ada perhitungannya sendiri. Dan di sini sudah saya hitungkan untuk kebutuhan energinya per hari itu ibu mengonsumsi 1487,64 kilokalori per hari ya, Bu. Untuk proteinnya itu 55,78 gram. Kalau untuk lemaknya 41,32 gram. Dan untuk karbohidratnya dianjurkan 223,146 gram. Begitu ya, Bu. Untuk makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan itu, untuk sumber karbohidrat ibu masih bisa untuk mengonsumsi nasi, bubur, roti, aneka tepung, kentang, itu masih bisa, Bu. Untuk sumber protein juga masih bisa mengonsumsi ayam, ikan, telur, namun yang rendah kolesterol. Kalau ayam itu ya seperti ayam tanpa kulit. Kalau daging ya daging yang tanpa lemak ya, Bu, jadi daging merah. Kalau sumber protein nabati itu masih bisa mengonsumsi tempe, tahu, kacang-kacangan, itu masih bisa. Kalau sayuran itu sayuran hijau, sayuran itu masih bisa ya, Bu. Untuk buah-buahan juga masih bisa, jeruk, apel, pepaya, jambu air itu masih bisa. Untuk yang harus dibatasi itu seperti gula pasir, gula merah, madu. Jadi makanan yang manis itu perlu dibatasi ya, Bu, supaya gula darahnya tidak naik dan stabil. Untuk lemak hewaninya atau protein hewaninya itu dibatasi. Yang lemak jenuh seperti makanan yang di skalanya
itu ya Bu, kornet itu dibatasi dulu. Terus lemak kayak jeroan dan kulit ayam gitu dibatasi dulu ya Bu. Dan buah-buahan yang manis itu lebih baik dikurangi. Boleh makan tapi dikurangi, jadi memilih buah yang tidak terlalu manis. Dan untuk makan buah yang di kaleng itu tidak dulu ya Bu, jadi lebih baik itu mengonsumsi buah yang segar, tidak yang buah yang kaleng. Mengurangi makanan yang digoreng, mengandung minyak, mengandung santan, itu lebih baik dikurangi ya Bu. Terus yang diperhatikan selain itu, Ibu harus tetap berolahraga, beraktivitas fisik, dan mengonsumsi air putih yang banyak ya Bu. Bagaimana Bu, sudah paham belum? Sudah. Jadi untuk lebih paham lagi saya ulangi ya Bu. Ibu Kibi dengan berat badan 97 kg, tinggi badannya 171, itu memiliki berat badan ideal 63,9, dan IMT-nya 33,2, itu termasuk berat badan lebih ya Bu. Jadi perlu adanya pengurangan berat badan supaya lebih sehat dan lebih normal lagi berat badannya. Untuk biokimianya tadi, gula darahnya tinggi sebesar 249 ya Bu, itu termasuk diabetes. Jadi Ibu perlu melakukan diet diabetes mellitus. Untuk fisik klinisnya tadi, kalau hanya 5 hari tidak BAB ya Bu, perutnya nyeri, begitu ya Bu? Iya. Itu perlu adanya diet tinggi serat, mengonsumsi yang makanan yang berserat tinggi. Diagnosis medisnya tadi adalah diabetes mellitus dan konstipasi. Untuk diet yang harus dilaksanakan itu diet DM, diabetes mellitus, dan diet tinggi serat ya Bu. Iya. Ya. Tadi juga untuk kebutuhan kalorinya sehari itu 1487,64 kilokalori. Proteinnya 55,78 gram. Untuk asupan lemaknya 41,32 gram. Dan karbohidratnya 223,146 gram ya Bu. Terus untuk pengurangan konsumsi yang manis-manis seperti gula merah, madu, buah yang di kaleng itu harus dikurangi. Selain itu lemak jenuh seperti yang ada dalam jeroan, terus kulit ayam yang berlemak tinggi itu harus dikurangi. Begitu ya Bu. Untuk makanan yang digoreng-goreng juga harus dikurangi ya Bu. Bagaimana Bu, sudah paham belum? Sudah Mbak. Ya, kalau begitu saya akhiri untuk sesi konsultasi hari ini ya Bu. Iya Mbak, terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Semoga Ibu lekas sembuh dan bisa beraktivitas seperti sedia kala dan bisa menerapkan diet dengan baik ya Bu. Iya Mbak. Saya pamit dulu ya. Ya Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.